You will never walk alone, jilid 5. Kesetiaan Tuhan senantiasa mengalir di sepanjang masa. Kitab Keluaran 14 ayat 19 mengatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Usai terbebas dari belenggu perbudakan selama 400 tahun di Mesir, kini mereka berjalan di padang gurun. Perjalanan orang Israel menuju negeri perjanjian tidak dapat dipisahkan dari peran dan kehadiran Tuhan sebagai pemimpin, perisai, pahlawan, penyedia segala sesuatu yang mereka butuhkan. Di sisi lain, medan berjalan yang mereka lalui harus melintasi situasi alam yang sangat tidak bersahabat dan penuh dengan berbagai hambatan. Meski demikian, semua rintangan itu menjadi tidak berarti berkat pelindungan Tuhan yang senantiasa menghendaki damai sejahtera, seperti tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. 3 pokok renungan. Yang pertama, dikawal dan dipimpin oleh keperkasaan Allah. Roh Allah secara aktif berkarya di sepanjang perjalanan hidup kita yang percaya. Kalimat Malach Elohim Hakolech dalam bahasa Ibrani artinya adalah malaikat Allah bergerak memimpin. Idenya adalah mengacu pada tindakan seorang gembala yang berjalan seraya menggenggam tongkat besi sebagai alat guna mengarahkan dan melindungi kawanan ternak gembalaannya dari pemangsa atau pencuri. Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keperkasaan Tuhan senantiasa hadir dan menjadi pengarah yang menuntun kita yang percaya menuju tujuan ilahinya. Ingat, perjalanan hidup kita bukan untuk selama-lamanya di dunia yang fana ini, tetapi menuju ke negeri di mana Tuhan sudah menyediakan tempat yang mulia dan kekal. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, dikurung oleh berkat dan rahmat. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Cara Tuhan menjaga dan melindungi benar-benar tidak memberi celah sekecil apapun, sehingga musuh tidak akan pernah bisa menembus, sehingga amanlah orang yang disertainya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercayai. Anda tidak akan pernah bisa menemukan benteng perlindungan yang sekokoh keperkasaan Tuhan. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah menetapkan untuk menempatkan manusia dalam keistimewaan. Kejadian 2:15 mengatakan, Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini artinya Tuhan menempatkan manusia agar dikurung oleh berkat, kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, dan lain-lain. Sejatinya kita ini ditetapkan untuk dikurung oleh anugerah yang berlimpah. Mazmur 139 ayat 5 mengatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Pokok renungan yang terakhir, Tuhan hadir siang dan malam. Keluaran 14 ayat 20 mengatakan sebagai berikut, demikianlah tiang itu berdiri antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat melihat yang lain semalam-malaman. Pada zaman Musa, kehadiran Tuhan dalam menyertai dan melindungi diwujudkan dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Namun dalam zaman kini, kehadiran Tuhan dinyatakan dalam Roh Kudus, seperti terus dalam Yohanes 14 ayat 16 yang mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dalam kesetiaannya sejak dahulu hingga detik ini, Tuhan tetap hadir dan menyertai umatnya. Ide kesetiaan Tuhan menunjukkan satu tindakan yang terus-menerus dilakukan secara teratur dan tiada henti. Mazmur 33 ayat 4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan itu abadi bagi mereka yang percaya dan berserah kepadanya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, hidup bukan tanpa tantangan. Namun hal itu tidak perlu membuat kita menjadi takut, sebab kasih dan kesetiaannya senantiasa mengawal kita dan menyertai kita. Yang kedua, jangan takut sebab kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa tersedia bagi mereka yang berharap padanya. Mazmur 105 mengatakan,